Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Maria Dewi Hartati, asal saya dari Maumere. Saya kuliah di kampus Universitas Nusa Tenggara, Fakultas Peternakan semester 2. Saya akan menjelaskan materi biokimia tentang metabolisme yang di dalamnya terbagi dalam 3 bagian, yaitu metabolisme protein, metabolisme lemak, dan yang ketiga metabolisme karbohidrat. Materi yang pertama yaitu tentang metabolisme protein. Metabolisme protein adalah metabolisme yang berasal dari asam amino yang sumbernya dari asam itu sendiri. Proses metabolisme protein didahului dengan proses katabolisme atau pengurai, sedangkan protein asam secara umum adalah suatu senyawa organik yang sangat kompleks dan mempunyai berat molekul yang sangat tinggi dan tersusun oleh asam-asam amino yang dilakukan oleh ikatan peptida. Peranan protein dalam tubuh. Yang pertama, protein sebagai transport dan penyimpanan molekul yang kecil. Yang kedua, protein sebagai struktur kerangka sel-sel dan jaringan. Yang ketiga, protein sebagai antibodi. Yang keempat, protein sebagai faktor pembekuan darah. Yang kelima, protein sebagai enzim dan katalis yang merangsang banyak sekali reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Yang keenam, protein sebagai pembawa oksigen atau hemoglobin dalam jaringan. Protein diklasifikasikan atas beberapa kriteria antara lain. 1. Fungsi. Berdasarkan fungsinya, protein dibagi menjadi 7, yaitu 1. Enzim, 2. Protein cadangan, 3. Transport, 4. Protein kontraktil, 5. Protektif, 6. Toksin, dan yang terakhir struktural. Ya, konformasi. Berdasarkan konformasinya, protein dibagi menjadi bentuk serabut atau benang dan globular. 4. Kimia. Secara kimia, protein dibedakan menjadi protein sederhana, protein majemuk, dan derivat protein. Yang kedua tentang metabolisme lemak. Metabolisme lemak merupakan proses yang dimana asam lemak dicerna, dipecah untuk energi atau disimpan dalam tubuh manusia untuk penggunaan energi di masa depan. Lipid atau lemak, senyawa yang larut dalam pelarut organik seperti eter, kloroform, dan benzen. Karakteristik asam lemak. Yang pertama, umumnya asam lemak monokarboksilat atau RCOOH. 2. Gugus R, rantai panjang dan tidak bercabang atau punya satu atau lebih ikatan ganda. Yang ketiga, jumlah atom karbon biasanya genap. Sumber lemak. Yang pertama, sebagai makanan. Yang kedua, biosintesis nova. Yang ketiga, simpanan tubuh atau adiposit. Perbedaan antara lemak dan minyak. Pertama, lemak. Ciri-cirinya atau perbedaannya umumnya diperoleh dari hewan, berwujud pada suhu ruangan, tersusun dari asam lemak jenuh. Yang kedua, minyak. Umumnya diperoleh dari tumbuhan, berwujud cair pada suhu ruangan, tersusun dari asam lemak tak jenuh. Materi yang ketiga yaitu tentang karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Definisi karbohidrat. Yang pertama, hidrat dari karbon. 2. Mempunyai karbon dan air dengan komposisi CH2ON. Struktur kimia karbohidrat. Karbohidrat disebut juga sebagai sakarida dari kata lain sakarum gula. Karbohidrat adalah aldehida dan keton yang mempunyai banyak gugus OH, terdiri dari gula sederhana dan fatty selulosa. Peranan karbohidrat. 1. Tidak satupun karbohidrat esensial bagi tubuh. 2. Sumber energi utama. Gram karbohidrat tercerna sama dengan 4 kalori. 3. Sintesis substansi lain dalam tubuh menghasilkan asam lemak dan asam amino. 4.
Bagian dari komponen tubuh menghasilkan glikolipid, glikoprotein, asam nukleat, dan lain-lain. Keberadaannya di alam: 1. Selulosa dan hemiselulosa atau polisakarida paling banyak dalam pakan ternak ruminansia. 2. Pati atau starch paling banyak pada pakan ternak ruminansia. 3. Sukrosa dan laktosa dan lain-lain. 4. Monosakarida jarang. Klasifikasi karbohidrat: pertama, monosakarida. 2. Disakarida. 3. Oligosakarida. 4. Polisakarida. 5. Polimer.